Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita firman Tuhan yang kita akan ambil dari kitab Daniel. Saya membaca ayat yang pertama. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Dan sebagai saudara, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ia raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut dalam orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat 9. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dapat 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah dia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan darinya. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah, ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Haleluya, ya. Jadi saya rasa dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 14 saja, karena beda-beda apa yang saudara kalau di Alkitab dan apa. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Nah, kita telah mendengarkan yang kisah yang ditulis di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15 tadi, ya, menerangkan kepada kita bagaimana seorang pemuda yang berhasil. Siapa namanya? Daniel. Ya. Mengapa dia berhasil? Karena hubungannya dengan Tuhan. Dan ini adalah kunci. Inilah temanya. Ya. Kunci keberhasilan adalah tergantung hubungan kita kepada Tuhan. Daniel ini saudara kasih punya komitmen untuk tetap menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia tidak terikat oleh situasi. Dia tidak terikat oleh keadaan.
Dia tidak terikat oleh latar belakang kehidupan. Haleluya. Kalau kita perhatikan tentang si Daniel, maka latar belakang kehidupannya bukan orang yang aman, bukan orang yang mengalami sesuatu kelimpahan. Dia adalah orang yang tertekan. Bahkan dia masuk ke negara Persia atau di Babel ini juga saudara yang kasih, ya, adalah sebagai buangan. Dia adalah orang Yehuda. Haleluya. Nah, saudara, tetapi di sini tadi dikatakan kepada kita bahwa Darius, ya, hendak menjadikan dia sebagai orang yang berkuasa atas negaranya, atas kerajaannya. Mengapa? Karena dia memiliki roh yang luar biasa dalam dirinya. Dia tidak terikat dengan semuanya itu. Keadaan hidupnya, latar belakangnya, dia tidak terikat dengan itu. Tetapi dia fokus untuk melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar, yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan. Dia tetap setia mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Dia tidak ikut-ikutan korupsi. Dia tidak ikut-ikutan melakukan yang salah. Dia tidak ikut-ikutan menyembunyikan diri ketika orang sedang sibuk bekerja. Kan banyak seperti itu, saudara. Kan kalau kita perhatikan ada karyawan-karyawan dalam sebuah perusahaan, nah, ada yang bersembunyi mengelakkan pekerjaan, saudara. Mereka menyembunyikan diri, mereka membuang-buang waktu, dan yang tidak, saudara. Inilah yang membuat dia, saudaraku, diperdulikan, diperhatikan, dan mendapat pengangkatan, promosi, naik jabatan. Amin. Haleluya. Maukah kita memiliki, ya, promosi daripada Tuhan? Amin. Supaya kita tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Amin. Tergantung daripada kepribadian kita dengan Tuhan. Ini yang terutama, hubungan kita dengan Tuhan. Sekalipun manusia merendahkan kita, menjelekkan kita, membusukkan hidup kita, ya, memfitnah kita, menggosip kita, membuli kita. Tetapi kalau kita tetap ada hubungan yang baik dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, Tuhan yang turun tangan untuk mengangkat hidup kita. Amin. Tuhan yang akan turun tangan membenahi kehidupan kita untuk menjadikan kita lebih baik. Siapa sangka Daniel ini, saudara, salah seorang yang dibuang dari Yehuda, yang ditawan dari Yehuda, dari Yerusalem, dan dibawa ke Babel. Lalu dia terpilih. Ada 3 lagi teman yang lain, saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka duduk di dalam kerajaan sebagai pemerintah, pejabat negara, luar biasa. Dan dikatakan di sini, saudara yang kasih, bahwa Daniel memiliki roh yang luar biasa. Ayat 4 kali. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Ini sering saya baca, saudara yang kasih, karena saya salut kepada Daniel. Dan mudah-mudahan, ya, dan semoga, bukan hanya mudah-mudahan, semoga kita semua, saudara, memiliki roh seperti yang dimiliki Daniel ini. Ini roh yang luar biasa, roh yang menyala-nyala dalam kehidupan kita untuk mau melakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang akan membenahi, meluruskan jalan kita ke depan, membuat kita menjadi berhasil, sama seperti Daniel. Haleluya. Sekalipun saudaraku diintimidasi kehidupannya. Nah, saudaraku, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena yang mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkan yang atas seluruh kerajaannya. Ayat 4. Ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebagai setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ya, saudara. Nah, ini juga satu situasi yang baru lagi. Ketika kita berhasil, ketika kita mau, saudaraku, mendapat promosi dan naik, maka tidak tertutup kemungkinan ada saja musuh-musuh yang tersembunyi, yang merancang, ya, kejatuhan kita. Dan itu sudah pasti. Dan Tuhan juga telah berkata, dalam lagu kita juga berkata, bahwa tidak selalu langit biru itu, saudaraku, ya, ada dalam kehidupan kita. Tidak
Tidak selalu jalan rata itu ada di jalan kehidupan kita. Tetapi satu hal yang kita syukuri, walaupun juga bagaimana keadaan kita, Tuhan menyertai kita dan Tuhan menguatkan kita. Amin. Haleluya.